Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, hanya rahmat dan anugerah Tuhan Bapa Ibu, Jumat malam 15 Mei 2026. Kita bangga dan kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan Bapa Ibu bersama saya dipelihara. Diizinkan Tuhan bernafas, diizinkan Tuhan untuk mengenal akan kasih karunia Tuhan. Bisa ikut Yesus dengan setia, ini anugerah Tuhan. Kita adalah anak-anak yang sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, untuk mengenal akan Tuhan Yesus. Ini anugerah Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan, Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Di situ banyak orang Farisi, orang Yahudi yang keras kepala, sehingga mereka tanya angkatan ini, mereka minta tanda-tanda kepada Yesus. Padahal Tuhan sudah menyatakan banyak tanda-tanda mujizat, tapi mereka banyak keras kepala. Sehingga Yesus berkata, anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Siapa manusia? Yesus sendiri telah turun ke dunia, supaya mereka bisa menerima kasih karunia. Mereka percaya dan harus bertobat. Termasuk kita semua, jangan sampai kita keras kepala. Tapi mari kita mau lunakkan hati kita, mau setia ikut Yesus. Kita mau kembali sama Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat menyanyikan dalam buku Tabernakel Glory nomor 151. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah, haleluya, pada Allah, haleluya. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah pada Allah, haleluya. Tinggalkan dosa, balik pada Allah. Dia berkuasa mengampuni dosamu. Dia telah mati, sengsara ganti kita. Kembalilah pada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah, haleluya, pada Allah. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya, haleluya. Kembalilah pada Tuhan Yesus, haleluya. Kembalilah pada anugerah Allah. Hingga sekarang tersedia bagimu kasih sayang, selamat yang tak terhingga. Kembalilah pada Allah, haleluya. Di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, haleluya. Sekarang nyala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kembalilah pada Tuhan Yesus, Tuhan Engkau juru selamatku, haleluya. Kembalilah kasih pada salib Yesus. Dia sengsara untuk tebus dosaku. Hidup kekal, selamat bersama Yesus. Mari kita datang kembali bertobat, datang pada Yesus.
Kembalilah pada Allah. Haleluya. Dia mengenal hidupmu, Bapakku. Tuhan Yesus, sucikan malam hari ini aku akan firman-Mu, Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, dan ampuni Bapa segala dosaku, semua salahku. Aku mau kembali ikut Tuhan Yesus, mau percaya dan taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita bisa dipanggil, dipilih oleh karena anugerah Tuhan. Saudara, firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, hanya oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Itu jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau bertobat, kita mau selalu hati dekat dengan Yesus, kita mau melekat dengan Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau kita kembali sama Tuhan, Tuhan akan kembali dia dekat dengan kita. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat 3 dikatakan, sebab itu katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Kalau kita kembali kepada Yesus, hati kita melekat dengan Tuhan, selamat kita. Karena dia satu-satunya Tuhan, Juru Selamat. Tidak yang lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Amin. Mari atas rahmat anugerah Tuhan malam ini, sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Yesus. Lalu kita melekat dengan Tuhan. Hati kita tertuju kepada Tuhan. Hati kita mau selalu diisi dengan firman Tuhan. Amin. Kembali kepada Tuhan Yesus. Kita mau baca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 11. Ayat 29 sampai 32. Oh, memang luar biasa, sudah banyak orang keras hati. Ya, keras mereka itu, orang-orang Farisi. Mari kita baca. Mereka minta tanda, saudara. Mari kita baca ayat 29. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yunus itu sebetulnya lambang, simbol, ya saudara, dari Tuhan Yesus sendiri. Datang ke dunia. Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Tuhan juga suruh Tuhan datang ke dunia supaya bertobat. Karena Niniwe banyak dosa, banyak orang jahat, ya. Sehingga Yunus akhirnya ditelan ikan paus bicara di dunia ini 3 hari 3 malam. Yesus juga datang ke dunia, mati di kayu salib 3 hari, saudara. Ya, 3 malam. Kalau kita lihat dari Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. Ya, 3 hari. Demikian hari ketiga Yesus bangkit. Angkatan ini, angkatan jahat orang Farisi, ahli Taurat, mereka Yahudi, mereka banyak menolak kehadiran Yesus. Mereka keras kepala, padahal Tuhan sudah menyatakan mujizat. Demikian juga orang Kristen saat ini. Banyak orang Kristen tidak bertobat. Banyak orang Kristen ngakunya Kristen tapi masih keras kepala. Pada akhirnya banyak mereka murtad, tidak percaya lagi kepada Yesus. Udah banyak contoh-contoh di Papua, di beberapa tempat saya pernah pergi kunjungan pelayanan. Sudah banyak orang-orang tidak percaya lagi kepada Yesus, tidak setia. Banyak seperti Esau. Dia menjual hak kesulungannya, dia jual keselamatannya. Oh, sungguh sangat menyedihkan. Karena tidak ada keselamatan di luar Yesus. Makanya di sini dikatakan, mari kita mau baca firman Tuhan berikutnya. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Supaya kita semua kembali kepada Tuhan. Yesus Kristus hadir, lahir untuk manusia. Supaya dengan tujuan lahir baru. Jadi jelas Yesus lebih daripada Yunus, saudara ya. Cuma itu hanya Tuhan kasih tanda saja, ya, supaya mereka percaya. Lihat itu, Yunus itu waktu diperintahkan Tuhan ke Niniwe, karena orang Niniwe banyak berdosa. Tujuannya supaya memberitakan kabar pertobatan, supaya mereka bertobat,
bertobat. Sehingga karena akibat dari kejahatan manusia bertobat, Yesus akhirnya mati di atas kayu salib. Tapi dengan kematian Yesus menebus dosa umat manusia. Supaya setiap kita mari, kita mau kembali sama Tuhan. Ayat 31, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama-sama di angkatan ini. Dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Lebih dari Salomo itu bicara tentang Yesus. Ratu Seba saja, saudara ya. Ratu Seba, ratu yang tidak mengenal Tuhan, ratu kafir itu. Tapi mereka mengakui kebesaran Salomo. Karena di dalam Salomo ada Tuhan. Jadi Tuhan, Yesus kasih contoh. Mereka ratu Seba aja bertobat. Bisa mengakui adanya Tuhan. Karena Salomo luar biasa. Hikmat Salomo luar biasa. Sehingga ratu Seba ini, mereka kagum. Mereka kembali percaya kepada Tuhan. Tapi angkatan ini kata Tuhan, mereka banyak keras kepala. Sehingga terbukti nyata. Banyak orang Yahudi, imam kepala orang Parsi, membenci Yesus. Akhirnya bersama dengan Yudas Iskariot, dia mengkhianati Yesus. Dan mereka menyalibkan Yesus. Coba ini. Pada Tuhan berikan angkatan supaya mereka bertobat. Kasih tanda Yunus supaya mereka bertobat. Niniwi bertobat diselamatkan. Tidak jadi Tuhan menghukum. Karena dia kembali bertobat. Makanya Tuhan berkata di ayat 32. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwi akan bangkit bersama kata ini. Dan mereka menghukumnya bersama kata ini. Dan mereka menghukumnya. Sebab orang Niniwi itu bertobat. Nah, ini bertobat. Waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Wow, saudara, lebih daripada Yunus. Itu tentang Yesus, lebih daripada Yunus. Itu angkatan yang jadi bicara angkatan saja, banyak orang tidak bertobat. Jadi intinya di sini kehadiran Yesus supaya kita bertobat kembali sama Tuhan ya. Jadi semua saudara-saudaraku yang saat ini ya belum bertobat, mari jangan hidup di dalam dunia, jangan hidup di dalam kekerasan kepala, jangan hidup di dalam dosa. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8 demikian firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Mari, jangan kita keraskan kepala. Kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau menghargai akan keselamatan kasih karunia yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dosa kita sudah ditebus. Kutuk dosa kita semua ditanggung oleh Yesus. Sehingga kita tidak dibawa lagi kutuk dosa. Tapi kita dibawa kasih karunia Tuhan. Mari, melalui firman Tuhan begitu sederhana malam hari ini. Kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Makanya pentingnya saya katakan supaya Roh Kudus berkuasa dalam setiap kita. Kalau Roh Kudus berkuasa dalam setiap kita, maka kita akan hati lemah lembut, hati rendah hati. Kita mau minta seperti Yesus. Kita mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sebab tidak ada keselamatan di luar Yesus, tidak ada Juru Selamat selain hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan malam hari ini, mari kita mau kembali sama Tuhan. Jangan pernah keraskan hati. Jangan pernah tolak Yesus. Tapi terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita mau kembali bertobat. Kita mau kembali sama Tuhan. Kalau tidak bertobat, dibinasakan. Saudara, kita baca di dalam Injil Lukas ya, supaya kita takut sama Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 13, saudara. Kalau tidak bertobat, Injil Lukas 13 ayat 5. Jika tidak, katamu kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Amin. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau bertobat. Kita datang kepada Yesus. Dia sumber kehidupan kita. Yesus sumber keselamatan. Hanya di dalam Dia ada keselamatan, ada damai sejahtera. Kita mau kembali sama Tuhan. Sebab hanya di dalam Dia ada keselamatan, ada berkat, ada pertolongan. Kembalilah, haleluya, pada Tuhan Yesus. Dia mengenal hidupmu, haleluya. Angkatlah salib firman-Nya. Kembalilah pada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Kita mau kembali sama Tuhan. Anak manusia berjara Yesus menjadi tanda keselamatan, tanda kasih karunia, tanda anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada umat manusia, supaya melalui Yesus Kristus terbuka pintu surga, karena Dia adalah juru selamat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.